Pemerintah sedang menyiapkan 3 opsi penghapusan tenaga honorer. Opsi pertama, tidak mengangkat semua non-ASN. Opsi kedua, mengangkat semua honorer. Yang ketiga, diangkat secara bertahap. Apapun itu, faktanya saat ini jutaan pegawai honorer pemerintah saat ini sedang galau. Bagaimana tidak? Pengabdian mereka selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun, ada juga yang puluhan tahun mengabdi untuk bangsa dan negara ini, harus masih menunggu kebijakan konkret dari pemerintah terkait nasib mereka. Bagaimana solusi dan pendapat saya mengenai hal ini, dan apakah rekan-rekan juga sependapat? Simak videonya sampai habis. Pemerintah sebenarnya memiliki waktu setidaknya 5 tahun sejak disahkannya PP 49 tahun 2018 untuk mendata kebutuhan instansi masing-masing. 5 tahun menurut saya bukanlah waktu yang singkat bagi pemerintah untuk membereskan ini. Namun faktanya saat ini masih saja belum muncul kebijakan konkret soal mau dibawa kemana nasib para pegawai honorer ini. Saya ambil satu contoh lembaga, saya sebut saja lembaganya, adalah lembaga Bawaslu misalnya. Dalam pengadaan P3K 2022-2023 ini, sangat banyak rekan-rekan yang sudah mengabdi di lembaga Bawaslu bertahun-tahun, bahkan banyak diantaranya yang telah mengabdi di Bawaslu sejak Bawaslu masih berstatus Panwaslu di tingkat kabupaten kota. Artinya mereka sudah ada sejak sebelum tahun 2017. Namun yang terjadi saat ini adalah mereka harus tidak bisa mendaftar P3K karena terkendala formasi yang disediakan oleh pemerintah di lembaga Bawaslu. Pertanyaannya adalah, bukankah pemerintah memiliki waktu 5 tahun untuk melakukan monitoring kebutuhan pegawai? Bukankah pada akhir tahun 2022 kemarin rekan-rekan pegawai honorer diminta melengkapi data di sistem BKN? Lalu untuk apa pendataan pegawai dilaksanakan jika mereka akhirnya harus tidak dapat mendaftar P3K? Sehingga pertanyaan besarnya adalah, lalu bagaimana pengabdian dan pengalaman mereka selama ini dihargai jika mendaftar saja tidak bisa, bahkan belum mengikuti ujian atau seleksi loh. Menurut saya solusi untuk situasi ini adalah kepada pemerintah, kaji ulang kebijakan yang sekarang dan segera putuskan langkah konkret terkait bagaimana mengakomodir pengabdian yang sudah ada. 2. Setidaknya beri kesempatan bagi semua pegawai honorer yang memenuhi syarat untuk dapat menjalani proses seleksi P3K dengan tanpa memperhatikan jurusan akademik, mengingat mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun melakukan tugas dan fungsinya di lembaga masing-masing. 3. Angkat semua tenaga honorer saat ini menjadi ASN dengan memformulasi ulang keuangan negara tanpa mengurangi hak-hak fresh graduate mendaftar ASN. Lalu untuk kepada rekan-rekan pegawai honorer, walaupun sebagian besar menolak kebijakan penghapusan dan teknis pelaksanaan pengadaan P3K saat ini, maka hendaknya rekan-rekan tetap menyuarakan pendapatnya dengan arif dan bijaksana. Kedua, selalu suarakan pendapat rekan-rekan kepada Komisi 2 DPR sebagai wakil kita untuk menyampaikan kegalauan ini kepada mitra kerjanya, yaitu PAN-RB dan BKN khususnya. Mudah-mudahan akan segera muncul kebijakan yang kiranya berkeadilan bagi kita semua. Demikian pendapat saya rekan-rekan, jangan lupa sumbangkan juga pendapat kalian dengan menulis komentar di kolom komentar di bawah. Like, komen, dan subscribe jika belum. Share video ini kepada rekan-rekan yang lain supaya dapat membantu menuangkan pendapatnya terkait hal ini. Tetap bersemangat, terima kasih sudah menonton.